Baik, saya akan jelaskan materi kita yang sekarang itu tentang kebijakan moneter syariah. Jadi kebijakan moneter itu karena bukan hanya di ekonomi konvensional, melainkan syariah juga ada kebijakan ekonomi. Kebijakan moneter syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan larangan riba. Nah, jadi kalau kebijakan moneter syariah itu apa di sini? Di sini menekankan kepada apa? Riba. Di prinsip-prinsip syariah. Seperti apa di situ? Larangan terhadap riba. Ya. Coba riba itu apa yang kemarin? Bunga. Tambahan bunga. Jadi dalam kebijakan moneter syariah itu di sana tidak ada yang namanya praktek riba. Kenapa bisa demikian? Karena riba itu dilarang. Dalam apa? Di prinsip-prinsip ekonomi syariah. Selain riba apa di situ? Harus ada yang namanya transparansi. Nah, keterbukaan ya. Jadi kebijakan moneter syariah itu apa di situ? Harus menekankan transparansi, keterbukaan. Jadi setiap informasi itu harus dipublikasikan kepada orang lain. Ya, kepada yang membutuhkan. Selain transparansi apa lagi itu? Keadilan. Kebijakan moneter syariah itu harus menekankan keadilan. Kenapa bisa demikian? Karena setiap adanya transaksi yang berkaitan dengan kebijakan moneter itu jangan sampai merugikan orang lain. Itu yang bersifat adil. Selanjutnya kebijakan moneter syariah itu apa? Menekankan yang namanya keseimbangan ekonomi. Coba, dengan cara apa keseimbangan ekonomi itu bisa terjadi? Dengan cara saling membantu, mendistribusikan kekayaan, memeratakan kekayaan. Dengan cara apa bentuknya? Bisa jadi dengan cara zakat, infak, dan juga sedekah, dan juga wakaf. Jadi dengan adanya yang seperti itu apa di sini dapat menjaga keseimbangan ekonomi. Kenapa? Karena kekayaan tidak hanya bertumpuk kepada segelintir orang. Mereka apa di situ harus disebar luaskan sehingga apa? Terjadi yang namanya keseimbangan ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga stabilitas nilai mata uang dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi tujuan dalam kebijakan moneter syariah apa di situ? Menjaga stabilitas nilai mata uang. Coba nilai mata uang itu yang dikatakan stabil itu bagaimana? Tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Kalau misalkan nilai mata uang terlalu tinggi maka terjadi yang namanya inflasi. Inflasi apa itu? Kenaikan harga yang secara terus. Itu ya. Tujuan utamanya. Yang pertama. Terus yang kedua apa? Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi dengan adanya kebijakan moneter syariah apa tuh? Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak hanya bersifat jangka pendek, melainkan juga sifatnya jangka panjang. Kenapa bisa demikian? Maka itu yang dimaksud dengan apa? Kebijakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terus berkembang, tumbuh dalam jangka panjang, bukan hanya bersifat jangka pendek. Bagaimana caranya? Saling membantu sama lain, ya. Satu sama lain. Salah satu contohnya seperti apa? Misalkan ada orang yang ingin punya usaha tapi masih belum punya modal. Maka sepantasnya bagi orang yang sudah punya modal, yuk kita saling membantu orang lain. Kenapa bisa demikian? Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sifatnya jangka panjang.
Dan juga bagaimana lagi? Menjaga kenyamanan konsumen. Dengan cara apa menjaga? Yaitu Layanan. menjual barang-barang yang halal dan juga berkualitas dan juga bersih. Kenapa? Karena sangat berpengaruh terhadap apa? Kesehatan konsumen jika mengkonsumsi barang. Dengan cara seperti itu apa di situ? Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan utamanya yang ketiga apa di situ? Dengan menghindari praktek-praktek yang bertentangan dengan apa? Nilai-nilai Islam. Jadi seperti itu ya. Jadi tujuan utama terus yang ketiga apa di situ? Menghindari praktek-praktek itu yang dilarang oleh Islam. Salah satu contohnya apa di sini? Yaitu dengan adanya menghindari riba. Dan juga apa di situ? Jangan mengkonsumsi barang-barang yang haram. Kenapa bisa demikian? Itu sudah dilarang di dalam syariah Islam. Terus yang selanjutnya apa di situ? Prinsip-prinsip dasar kebijakan moneter syariah. Yang pertama, pelarangan riba. Jadi pinjaman yang berbunga itu sangat dilarang dalam kebijakan moneter syariah. Terus yang kedua, prinsip-prinsip dasar kebijakan moneter syariah yang kedua ada transparansi. Apa itu transparansi? Kebijakan moneter harus transparan dan terbuka bagi masyarakat sehingga apa? Masyarakat mengetahui tujuan dan mekanisme kebijakan yang telah diterapkan. Ya. Jadi dengan adanya transparansi kebijakan moneter syariah, maka apa? Diharapkan masyarakat bisa mengetahui kebijakan moneter. Sangat penting sekali masyarakat itu apa? Bisa mengetahui kebijakan moneter yang dibuat oleh pemerintah. Kenapa? Karena bisa saling berinteraksi satu dengan yang lain. Kebijakan dibuat untuk siapa? Untuk masyarakat Indonesia. Makanya masyarakat Indonesia itu perlu untuk mengetahui kebijakan moneter khususnya dalam kebijakan moneter syariah. Jika menerapkan kebijakan moneter syariah di Indonesia. Prinsip-prinsip dasar kebijakan moneter syariah yang ketiga, keadilan. Kebijakan moneter harus apa? Memperhatikan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi yang dimaksud dengan adil di sini apa? Bahwasanya setiap kebijakan moneter syariah itu harus bersifat adil dan tidak pernah merugikan terhadap orang lain khususnya masyarakat Indonesia. Dengan tujuan apa lagi? Memperhatikan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi pendapatan. Tahu nggak distribusi pendapatan itu? Distribusi pendapatan itu pemerataan pendapatan. Jadi pendapatan masyarakat itu tidak hanya yang tinggi pendapatannya dalam satu wilayah saja. Oleh karena apa di situ harus disemaratakan. Iya. Distribusi pemerataan pendapatan. Ya. Dengan tujuan apa di sini? Untuk menjaga kemaslahatan masyarakat Indonesia. Itu berkaitan dengan apa? Dengan keadilan. Jadi setiap kebijakan ekonomi syariah itu apa? Punya prinsip-prinsip dasar. Apa salah satunya? Yaitu keadilan. Prinsip-prinsip dasar kebijakan dalam ekonomi syariah yang berkaitan dengan kebijakan moneter syariah, maksudnya di sini ya. Yang keempat apa di situ? Keseimbangan ekonomi. Kebijakan moneter harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil serta menghindari inflasi yang tinggi. Jadi karena setiap kebijakan ekonomi syariah pada situ harus menjaga yang namanya keseimbangan ekonomi, menghindari inflasi yang tinggi. Ya, kemarin sudah belajar tentang inflasi. Coba inflasi apa saja? Ada inflasi ringan, ya. Ada inflasi berat.
ada inflasi yang sedang. Jadi berbagai macam yang berkaitan dengan inflasi. Itu berkaitan dengan apa? Kebijakan moneter. Khususnya yang dibahas sekarang adalah kebijakan moneter syariah. Instrumen kebijakan moneter syariah, operasi pasar terbuka, open market operation, itu ya. Seperti itu ya. Bank sentral dapat membeli atau menjual surat-surat berharga yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi karena terdapat surat-surat berharga yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seperti apa di situ? Surat utang negara syariah atau disingkat juga dengan suku istilahnya. Suku di sini apa tadi? Surat utang negara syariah. Suku ya ini ya. Suku. Ya istilahnya itu adalah suku. Surat utang Istilahnya itu suku maksudnya. Surat utang negara syariah. Ya. Coba dicatat dulu. Surat utang negara syariah. Istilahnya itu suku. Surat utang negara syariah istilahnya suku. Itu instrumen kebijakan keuangan ya. Dalam kebijakan di moneter syariah untuk mengatur pasokan uang. Seperti itu ya. Itu instrumen kebijakan moneter syariah yang pertama. Kebijakan moneter syariah yang kedua, instrumennya apa di situ? Kebijakan cadangan wajib. Bank sentral dapat menetapkan rasio cadangan wajib yang harus dipegang oleh bank syariah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi setiap kebijakan moneter itu punya cadangan wajib, ya cadangan keuangan wajib. Dengan tujuan apa? Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Kayak gitu ya. Itu gunanya dibuatkan yang namanya kebijakan cadangan wajib. Instrumen kebijakan moneter syariah yang ketiga, kebijakan diskonto. Bank sentral dapat menetapkan suku bunga diskonto yang berlaku bagi bank syariah yang membutuhkan likuiditas namun dengan memperhatikan prinsip syariah. Nah, jadi kalau dalam kebijakan moneter syariah itu istilahnya tidak ada bunga ya apa? Yang ada itu namanya bagi hasil atau jual beli. Kenapa bisa demikian? Kalau syariah itu melarang praktek riba. Terus yang selanjutnya, instrumen kebijakan moneter syariah yang selanjutnya, operasi moneter syariah. Bank sentral dapat melakukan operasi moneter syariah seperti penyediaan fasilitas pembiayaan syariah kepada bank syariah untuk menjaga stabilitas keuangan. Ya gitu ya. Jadi dengan adanya operasi moneter syariah pada situ penyediaan fasilitas pembiayaan syariah kepada siapa? Bank syariah. Siapa yang menyediakan fasilitas pembiayaan di sini? Yaitu bank sentral. Kepada siapa? Kepada bank syariah. Untuk apa? Untuk menjaga stabilitas keuangan. Itu ya. Jadi dalam kita belajar tentang
Dengan kita belajar tentang kebijakan dalam moneter syariah itu apa di situ kita bisa tahu tentang prinsip-prinsip syariah yang diterapkan di dalam kebijakan ekonomi. di moneter syariah. Moneter apa tuh, Pak? Moneter itu kan berkaitan dengan kebijakan keuangan untuk menjaga stabilitas harga, ya. Dan juga apa? Menjaga stabilitas Keuangan. kebijakan moneter syariah. Berdasarkan apa kalau syariah? Prinsip-prinsip syariah. Jadi dalam kebijakan moneter syariah juga apa? Yang diperdagangkan itu yang di sana apa harus diperhatikan instrumen-instrumen yang berbasis syariah. Coba apa tadi? Ada suku, apa itu suku? Surat utang negara syariah. Terus apa lagi? Kebijakan cadangan wajib, ya. Terus apa lagi? Operasi pasar terbuka. Terus apa lagi? Operasi moneter syariah. Jadi itu karena instrumen-instrumen dalam kebijakan moneter syariah. Ya, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa pada pertemuan hari yang selanjutnya ya. Hari Jumat. Semoga kita dipertemukan kembali dalam kondisi yang sehat jasmani dan juga rohani kita serta hati kita. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberkahi seluruh kegiatan-kegiatan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita juga jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, kaum muslimin muslimat dan mukminin mukminat. Dan kita jangan lupa apa? Kirim Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.